Jadi kalau begitu Bapak Ibu sekalian, yang biasa Bapak Ibu lakukan adalah bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Iman, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang setia selalu mengaji di masjid ini, Masya Allah ya, jamaah tetap Insya Allah, luar biasa. Sungguh bahagia sekali selalu bertemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang Allah bukakan hatinya, Allah tautkan hatinya ke dalam masjid untuk selalu melaksanakan ibadah sholat fardu, dan kepada orang-orang inilah sebenarnya kita rekatkan ukhuwah kita. Karena dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa orang-orang yang bersaudara itu, bersaudara karena iman itu, mereka itu akan bisa saling tarik menarik ke surga. Dan kita berharap bahwa siapapun di antara kita nanti yang masuk surga duluan, ingatlah saudara-saudara kita yang ada di sebelahnya ini, teman-teman kita yang sama-sama berjuang, pejuang subuh. Tarik, ayo, ya Allah, saya dulu punya kawan yang sama-sama kalau duduk di Masjid Nurul Iman di sebelah saya, dia di pojokan. Ya. Kemana dia ya Allah? Belum nampak dia. Nanti ini orang ini akan bisa menarik saudaranya itu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita memuji Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, kepada keluarga kita, pekerjaan yang kita jalani, hari-hari indah yang kita jalani, hari-hari sulit yang mungkin sudah kita lewati. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah terus memberikan kepada kita kenikmatannya, dan kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebenarnya saya mungkin menggantikan Ustadz Marhalim mungkin ya. Kebetulan mungkin beliau ada satu dan lain hal. Jadi tapi kita tak menyambung kajian hibah. Kajian hibah nanti di pekan pertama insyaallah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang sunnah dan bid'ah di bulan Dzulhijjah. Karena lebih kurang tentang 26 ini ya. Ada 26, 27. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, dan ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah, ini kita kan ada amalan-amalan di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar, yaitu subuh sekarang ini ya, makanya orang-orang yang pejuang subuh ini luar biasa, Allah puji ya. Walayalin asyr, dan 10 hari. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah 10 hari Dzulhijjah. 10 hari Dzulhijjah, 10 hari yang Allah muliakan. Dan ini juga termasuk perkataan dari Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan Mujahid. Nah, jadi memang 10 hari di bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang utama, yang memiliki kemuliaan yang luar biasa. Bahkan dalam hadis disebutkan afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari di dunia adalah 10 hari itu, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dalam hadis lain disebutkan lagi, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asyr. Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai untuk kita kerjakan
lebih daripada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maka memang keutamaan dan keistimewaannya luar biasa, luar biasa. Maka dari itu banyak orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan, melakukan amal-amal soleh di dalamnya. Nah, kebiasaannya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa biasanya? Berpuasa, ya kan, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ketika berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 tadi, ada ndak hadis yang menyebutkan secara letterlek untuk berpuasa pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah? Ada ndak? Karena kaitannya nanti kita akan bahas tentang masalah sunnah dan bid'ah. Karena kalau itu sunnah, maka ada hadisnya, ada dalilnya yang menyebutkan secara letterlek tentang hal tersebut. Kalau tidak ada, itu biasanya masuk kategori mana? Kategori bid'ah. Tapi ini kita bahas lagi antara bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah. Ya. Ketika kita melaksanakan puasa di awal bulan Zulhijjah, orang-orang yang mengatakan bid'ah ini ada yang mengatakannya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena terdapat hadis dari baginda sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah. Siapa itu Aisyah? Istri Rasulullah, ya. Beliau mengatakan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku tak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam shaiman, berpuasa, fil ashri, pada 10 awal bulan Zulhijjah. Tak pernah. Hadis riwayatnya Imam Muslim, status hadisnya sahih. Ini langsung disebut, tak pernah Siti Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi kalau begitu Bapak Ibu sekalian, yang biasa Bapak Ibu lakukan adalah bid'ah. Masya Allah Ustaz, jadi kami yang selama ini kami lakukan ini dosa Ustaz, ya, karena kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, semua bid'ah itu sesat, sesat itu masuk dalam neraka. Apakah demikian? Kalau kita pemahamannya itu sedikit, baca hadisnya cuma satu, iya, kita pasti akan mengatakan demikian. Tetapi para alim ulama kita bukanlah orang yang sedikit ilmunya, yang kecil bacaannya. Para alim ulama kita membaca ratusan ribu hadis, meneliti, ini ada hadis seperti ini, sahih, riwayatnya Muslim. Tetapi amalan yang sudah biasa dilakukan adalah orang-orang berpuasa. Ada ndak dalil lain yang menyanggah dalil tadi? Ya. Ternyata ada. Ya, ada hadis riwayat dari Imam Abu Daud, status hadisnya sahih. Disebutkan an Hunaidah bin Khalid, dari Hunaidah bin Khalid, an imraatihi, dari istrinya, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi. Jadi yang melakukan konfirmasi ini antara istri sama istri ini. Istri Nabi ada berapa? Yang hidup secara bersamaan ada 9. Ya, Siti Aisyah adalah satu di antara yang 9 itu. Nah, Hunaidah ini punya istri, dan istrinya ini suka ngaji. Nah, inilah pentingnya itu istri kita ngaji, Pak. Ajaklah istri itu ngaji, jangan awak sendiri yang berangkat pergi ngaji, ya. Ajak istri itu juga mengaji. Kalaupun tak bisa dia, sampaikanlah apa yang sudah didengar di majelis taklim kepada istri. Karena para sahabat Rasulullah demikian. Subuh-subuh, ya, kalau pada masa dahulu tak adalah pula lampu, ya. Untuk obor pun itu mahal biayanya. Maka yang berangkat majelis taklim itu sahabat laki-laki, pulang dari majelis taklim sahabat laki-laki mengajarkan
istri dan anaknya. Kalau zaman sekarang lampu sudah terang, kendaraan sudah ada, ayo sama-sama ajaklah istri itu, jangan masuk surga sendiri. Ya. Istrinya mengatakan bahwa sebahagian dari istri-istri Rasulullah menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adzil hijjah, bahwasanya Rasulullah itu berpuasa pada 9 Zulhijjah, wa yaumi Asyura, dan pada hari Asyura, wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari setiap bulannya, awwalu itsnain min syahril wal khamis, juga pada hari Senin dan hari Kamis. Itu puasanya Rasulullah. Nah, kalau kita lihat 2 hadis ini kan bertentangan. Pertama, Siti Aisyah bilang tak pernah Nabi puasa. Istri-istri lain menyebutkan Nabi ada puasa. Jadi ini kalau dalam istilah hadis namanya kontradiksi hadis. Ya, tanaqudul hadis. 2 hadis yang memiliki isi yang saling bertentangan secara zahirnya. Nah, ini dia. Karena Rasulullah itu hadisnya kalau statusnya sahih takkan bertentangan satu dengan yang lainnya. Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak pernah Nabi mengatakan sesuatu sesuai hawa nafsu, suka-suka Nabi, tidak pernah. Yang Rasulullah lakukan semuanya dalam panduannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagaimana kita melihatnya? Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' telah mengupas masalah ini dengan sangat baik sekali. Hadis yang pertama dari Aisyah itu status hadisnya sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud status hadisnya sahih. Maka diambil jalan tengahnya. Apa itu kemungkinan yang muncul? Kemungkinan pertama, Siti Aisyah memang tak melihat. Siti Aisyah juga tak berbohong, tak berdusta. Ma ra'aitu, aku tak melihat. Di Siti Aisyah memang tak pernah lihat, gitu. Tetapi karena istri Nabi ada 9, jadwal pergiliran hari bersama Rasulullah itu Aisyah hanya 1 hari dari 9 hari tadi. Oleh karena itu kemungkinan besar memang Siti Aisyah tak melihat, tapi istri yang lain melihat. Nah, ini luar biasanya para alim ulama kita meneliti tentang masalah hadis. Bukan sembarangan dapat satu hadis langsung, oh ini dia dalilnya nih, ini dalilnya nih, ini dalilnya, bid'ah, kafir, murtad, neraka, macam-macam lah. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah puasa dan pernah tak puasa. Ya, pernah puasa pada 10 hari awal bulan Zulhijjah itu, pernah tak puasa. Kenapa? Karena Rasulullah terkadang juga berangkat haji. Rasulullah haji. Kalau haji kan tak puasa. Ya. Yang kedua kemungkinannya safar, dalam perjalanan. Yang ketiga kemungkinannya dalam peperangan. Yang keempat kemungkinannya adalah sakit. Ya. Maka dari itu mungkin pada masa gilirannya Sayyidah Aisyah, beliau tak melihat Nabi puasa. Tapi giliran istri yang lain, kebetulan beliau lagi sehat, kebetulan beliau lagi puasa, maka istri-istri yang lain melihat hal tersebut. Nah, ini mirip-mirip Bapak Ibu sekalian tentang masalah rakaat sholat tarawih. Ya, dalam hadis Siti Aisyah kan disebutkan juga, aku tak pernah melihat Rasulullah sholat lebih dari 11 rakaat. Ya kan? Status hadisnya sahih. Status hadisnya sahih. Apakah memang Nabi tak pernah sholat 23 rakaat? Nah, itu kan lagi jadi pertanyaan. Jadi kita tidak bisa melihat satu hadis itu langsung vonis, tidak bisa. Bukankah yang memerintahkan untuk sholatnya 20 rakaat plus witir jadi 23 adalah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab yang memerintahkannya sholat dengan berjamaah, rakaatnya 20 tambah witir 3. Umar, apakah Umar tak kenal dengan Rasulullah?
Apakah Umar selama 3 hari Rasulullah sholat di masjid tidak ikut Rasulullah? Nah, ini kan tidak mungkin. Kemudian ketika Rasulullah sholat pada 3 hari yang awal itu, berapa banyak sahabat yang ikut? Kalau seandainya yang Umar lakukan, ya, Umar perintahkan sholat berjamaah 20 rakaat, itu salah, tak pernah dilakukan Nabi di masjid, maka sahabat lain akan protes. Karena sahabat lain juga pernah ikut sholat bersama dengan Rasulullah. Ya, nampak jelas ya bagaimana pembahasan hadis itu. Tidak semata-mata satu hadis langsung vonis. Banyak kajiannya, ya, banyak sekali kajiannya. Makanya kalau terlalu sempit bacaan, maka sempitlah pula pendapat yang dikeluarkan. Baik, itu yang pertama. Maka statusnya untuk berpuasa pada 10 hari awal di bulan Zulhijjah adalah sunnah, tidak jadi bid'ah. Karena apa? Ada riwayat lain yang menyebutkan Rasulullah ada berpuasa. Itu satu. Ada enggak bid'ahnya Ustaz? Ada. Bid'ahnya itu kalau sampai hari ke-10 puasa, itu bid'ah. Hari ke-10 kan sudah masuk Idul Adha, sudah lebaran. Kalau dia puasa namanya bid'ah. Karena Rasulullah melarang, enggak boleh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauma Aidil Adha wa Aidil Fitri. Rasulullah SAW itu melarang untuk berpuasa hari Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi jelas ya, puasanya sunnah. Yang bid'ahnya itu kalau puasanya sampai tanggal 10. Itu bid'ah. Lagian siapalah Ustaz yang mau puasa tanggal 10, ya. Ya siapa tahu ada. Saya Ustaz lazim Ustaz kalau puasa Senin Kamis pas kebetulan ya hari Idul Adha hari Kamis. Boleh puasa? Enggak, bid'ah, itu baru bid'ah. Saya Ustaz lazim puasanya itu puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Pas kebetulan Idul Adha jadwal untuk puasa dia, bid'ah. Itu bid'ahnya di situ.